Assalamualaikum teman-teman semuanya, selamat datang lagi di channel Nelma Daan. Kali ini aku mau ngobrol sama wanita muda, hebat banget bisnisnya. Kita dengerin langsung, ini dia Mbak Ane Husnudinia. Halo Mbak, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum Mbak Nelma. Mbak, terima kasih banyak ya sudah mau kasih waktu untuk sharing sama aku dan teman-teman di sini buat cerita mengenai pengalaman merintis usahanya Mbak Diah nih. Sama-sama, Alhamdulillah. Terima kasih juga sudah memberikan kesempatan untuk bisa sharing di sini. It is my honor. Aduh, saya juga tersanjung Mbak Nelma bisa menjadi bagian di konten YouTube-nya Mbak Nelma. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Insya Allah pasti bermanfaat. Nah, Mbak, Mbak Dia ini sekarang kan usahanya ada berapa sih Mbak? Kalau boleh diceritain Mbak. Aku lihat kayaknya banyak banget itu link di Instagramnya. Alhamdulillah, awal mulanya saya dan suami itu awalnya itu sebagai pedagang yang memperjual belikan brand-brand punya orang. Saya franchisee beberapa brand, saya belanja dari orang, terus kita jual. Pada tahun 2016, alhamdulillah sudah mulai memberanikan diri untuk kita coba produksi sendiri dan punya brand sendiri. Nah, Anakku Gallery itu muncul di tahun 2016 akhir dengan konsep produksi sendiri gitu. 2019 awal si Anakku Gallery ini itu mulai meluncurkan sister line-nya. Ada Tirmala yang konsepnya keluarga, terus di tahun 2020 ini pun sudah ada Alana yang konsepnya itu casual daily basic gitu, yang segmennya adalah anak-anak muda. Terus juga ada Anakku Daily, nah itu hari-hari, sama Anakku Batik. Nah, kenapa ada pemisahan seperti itu? Style orang itu kan beda-beda. Gaya orang itu beda-beda. Misalkan di Anakku Gallery, awalnya Anakku Gallery itu mengeluarkan produk itu kan gamis sama himar-himarnya. Nah, di saat ada permintaan, kayak Ane, tolong dong bikinin baju keluarga buat anak saya, buat suami saya gitu. Nah, akhirnya terpikirlah, oh ya udah kita harus ada bikin konsep keluarga ya, makanya muncul brand Tirmala. Tapi ada juga yang Anu tolong dong bikin atasan. Nah, di Anakku Gallery kita nggak mungkin ada, pernah dulu dicoba, tapi karena segmentasinya si marketnya Anakku Gallery itu udah dress sama himar, jadi itu agak kurang, Mbak Nelma. Nah, makanya itu salah satu strategi bisnis atau strategi marketing kita untuk coba memisahkan beda desain, beda cuttingan, beda model di beberapa varian brand. Nah, akhirnya lahirlah sister line-nya Anakku Gallery. Wow, keren banget. Mbak, aku nih sempat baca, awalnya justru bermula sebagai karyawan ya, dan iya, posisinya ini sudah tinggi di satu bank besar di Indonesia. Apa yang berani meninggalkan zona nyaman ya? Karena aku lihat kamu udah cukup lama juga berkarya di perbankan itu ya, Mbak? Iya, saya masuk di bank syariah pertama di Indonesia, itu Bank Muamalat Indonesia, masuk sekitar tahun 2007, itu sampai akhirnya tahun 2019, saya memutuskan untuk resign. Berat juga sih Mbak, itu keputusan yang sangat-sangat berat. Cuman ya itu pilihan. Karena ada beberapa waktu yang ya namanya juga melakukan dua pekerjaan ya Mbak. Saya sebagai karyawan, tapi di satu sisi lagi saya mempunyai usaha yang meskipun saya berpartner sama suami, suami hari-hari yang mengerjakan semua gitu kan, saya bisa sumbang sih ide, pikiran, dan segala macamnya itu kalau nggak di pagi hari, di malam hari setelah pulang kerja. Sama Sabtu Minggu. Tapi dipikir-pikir, itu nggak ada waktu buat keluarga, nggak ada waktu buat anak. Seiring dengan perkembangan usaha yang kita bangun, saya dan suami, akhirnya kan butuh konsentrasi, butuh waktu yang mungkin harus lebih banyak. Kadang-kadang suka keteter gitu. Kalau di Muhammad, alhamdulillah sangat fleksibel. Nah, tapi dengan adanya perasaan berat yang aduh kayaknya ini gue kok kayak korupsi waktu ya gitu kan. Kalau misalkan saya hitungnya gini Mbak, satu hari nggak kerasa misalkan waktu saya ambil 1 jam atau 2 jam gitu kan, kadang-kadang di sela-sela itu tuh tiba-tiba dari tim itu ada yang telepon, teh ini gimana gini kan nggak berasa tuh setengah jam, 1 jam. Kalau dikalikan berapa tuh Mbak? Nah itu akhirnya
saya diskusi sama suami, udah deh ada perasaan nggak enak gitu, ya bismillah. Pergulatan batinnya berapa lama tuh Mbak sampai akhirnya berani meninggalkan zona nyaman? Susah banget. Iya. Jadi saya itu punya bos Mbak, alhamdulillah bos saya itu udah lama kerja dengan saya kan. Namanya tuh Pak Afrid Wibisono. Aduh, saya itu sangat berterima kasih banget gitu ya sama beliau. Sebenarnya saya itu memutuskan resign itu dari tahun 2017. Saya bilang alasannya. Terus beliau bilang, lah Nek, selama ini kan kamu udah 10 tahun gitu, kamu berkarir, tapi kamu juga bisa membangun usaha kamu dan jalan. Saya tuh baru lihat ada seseorang yang jarang saya menemukan orang-orang yang bisa menjalani dua-duanya secara seimbang dan dua-duanya jalan dan sukses, katanya gitu. Di karir saya lihat kamu sukses dengan pencapaian kamu yang sekarang. Dilihat dari usaha juga, saya juga lihat progresnya luar biasa, katanya. Kenapa ini kamu nggak bisa pertahanin dua-duanya jalan, ini maksimal gitu. Nah, akhirnya tuh di tahun 2017 akhir sampai 2018, manajemen itu memutuskan, ya udah deh, Nak, gini aja. Kamu coba benahi dulu, kamu coba build tim dulu, katanya. Dalam waktu setahun ini, jadi saya dikasih unpaid leave, Mbak. Sampai kamu bisa melepas itu, kamu remote, katanya. Meskipun kamu kerja, kamu bisa bisa meremote pekerjaan yang biasa di-handle di usaha kamu. Sampai segitunya, Mbak, ya Allah, aku terharu gitu ya. Karena sayanya fokus gitu ya. Jadi kan kepikiran ini, kepikiran itu gitu kan. Akhirnya ada beberapa sister lain. Malah jadi semakin besar dan semakin banyak yang diurus juga gitu. Semakin banyak menyita waktu, ya akhirnya tetap harus memutuskan resign. Berarti sebenarnya usahanya Mbak Ana nih belum terlalu lama juga ya, tapi sudah menjadi besar dengan banyak sister lain seperti ini. Ini tangan kamu nih dingin banget berarti Mbak. Waduh, keren banget. Enggak, Mbak. Alhamdulillah kalau dibilang besar, sebenarnya kita masih belum karena dalam progres ya, karena bisnis itu kan up and down. Jadi kenapa kita melahirkan brand-brand ini pun ada beberapa teman jadi yang terinspirasi gitu, Mbak. Wah, ini Teh Ana kok bisa ya, yang mereka jago di offline. Mereka mengajukan, Teh Ana boleh nggak kalau kita kolaborasi? Ya, akhirnya ya alhamdulillah dengan semangat ya tumbuh kembang bersama lah, Mbak. Di satu sisi kami di tim Anekku terbantu dengan adanya partner-partner ini, di sisi lain partner-partner kami pun terbantu dengan adanya bisnis-bisnis baru yang mungkin buat mereka ini menjadi kesempatan baru sebagai pipa baru dari segi pendapatan dan income ya, Mbak. Semakin kita berinteraksi dengan banyak orang, semakin ilmu dan wawasan itu semakin banyak yang Anda terima gitu. Kadang insight-insight dari pikiran-pikiran partner kita yang tadinya Anda nggak kepikiran, oh iya ya gitu. Jadi saling ngasih masukan lah. Bisnis sekarang itu mewajibkan kita atau membuat kita itu peka terhadap hal-hal yang baru. Kita ngelihat ini kompetitor gitu. Tapi kalau kita melihat sebagai peluang atau kesempatan, kita bisa gali apa yang bisa kita kolaborasikan gitu. Nah, jadi Mbak Ana ini awalnya memang fokus bikin produk sendiri dan toko ya, bukan jualan online? Kan, jadi awalnya itu saya buka di Tamrin City, Mbak, untuk yang Anekku Gallery ini. Tamrin City, waktu itu targetnya masih offline. Kalau produksi sendiri kan otomatis jumlahnya itu agak banyak ya, Mbak. Jadi targetnya itu bukan retail, tapi saya ngejarnya itu targetnya grosiran gitu. Omset yang masuk ke kita itu ya 90% atau 100% itu ya orang yang datang ke toko. Tapi ketika itu online shop itu sudah mulai menggeliat khususnya di dunia fashion muslim kan. Nah, waktu itu akhirnya Anekku mencoba secara online, secara Instagram. Tahun 2016-2017 itu lagi hits-hitsnya himar syar'i, Mbak. Di mana-mana himar syar'i. Dari level yang murah sampai yang mahal juga, itu syar'i itu bahkan di IFW, JFW, pokoknya semuanya syar'i. Jadi syar'i itu benar-benar menggeliat lah gitu. Nah, Anekku itu hadir ketika sebenarnya itu waktu itu kebutuhan Ane, Mbak. Jadi Ane itu pergi haji. Iya, Ane tuh pergi haji nih. Pergi haji, otomatis kan butuh syar'i kan, butuh kerudung himar yang panjang-panjang. Semua syar'i yang Ane beli, itu kan Ane tuh orangnya petit, Mbak, kecil, mungil gitu kan. Pada saat ketika aku pakai himar-himar yang aku beli itu, mulai dari yang biasa aja sampai yang mahal, jadi mau kena di saya, Mbak. Akhirnya saya potong kiri kanan, depan belakang,
di, dirombak sana sini. Biaya rombaknya malah lebih mahal dari biaya aku beli gitu kan. Setelah pulang haji itu aku mikir gitu, ini nggak ada nih produk yang aku cari di pasaran. Kebayang nggak sih Mbak? Di pasaran orang tuh ngegantung himar-himar yang lebar-lebar dengan segala macam aksesorisnya, tiba-tiba tokonya anakku kecil, kerudung tapi kecil banget gitu. Nah akhirnya karena nggak ada di pasaran Mbak, dan ternyata orang yang memerlukan mini himar seperti anak itu banyak, di situ boomingnya. Tiap desain dari produk yang Mbak keluarin ini idenya dari mana Mbak? Dari kebutuhan anu pribadi sebenarnya, dengan badan yang petite, cocoknya pakai baju apa, cocoknya pakai style yang kayak gimana. Nah itu Mbak, aku penasaran deh, kalau misalnya bisnis di fashion kayak gini, Mbak bisa gambar gak sih? Bisa suka desain-desain sendiri gitu nggak? kalau gambar ya ala kadarnya. Yang penting itu adalah, ini pengalaman gue ya, Iya. yang penting itu adalah kita menemukan partner tukang pola yang cocok. Aku kan bukan desainer Mbak, aku bukan desainer, aku tuh hanya penikmat fashion gitu ya. Jadi pada saat Pak, aku pengen bikin model baju yang kayak begini, kerahnya begini. Kadang-kadang aku gambarin tuh, kayak ya gambar seorang bukan desainer ya gitu. Nah itu nih, karena saya tuh punya tukang pola yang klik gitu sama idenya aku gitu ya. Jadi tukang pola tuh langsung mola di kain gitu Mbak. Ini begini. Oh ya, Mbak Ane, Teh Ane begini nggak? Ah ya benar. Ataupun kadang-kadang begini, salah, ganti lagi. Gini, kurang. Itu bisa sampai 4-5 kali itu Mbak. Akhirnya approve satu baju supaya jadi oke gitu. Nah itu kendalanya di aku karena aku bukan seorang desainer gitu. Tapi itu juga mungkin yang membuat brand Anuku ini jadi besar ya, karena Mbak juga masih kontrol langsung dan benar-benar pokoknya harus sesuai dengan gambarannya Mbak, seperti itu ya. Iya. Yang bikinnya besar. Dan ini juga mungkin tips buat teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman nggak bisa gambar, jangan takut, ternyata memang masih ada cara bagaimana supaya kita bisa memulai usaha di bidang fashion. Kalau kita nggak bisa gambar ya Mbak, ternyata harus cari cari partner tukang pola aja yang bisa menuangkan ya mengimplementasikan apa yang ada di pikiran kita. Mbak tadi bilang kan mulai bisnis ini sama suami ya, aku mau tanya deh, kendalanya kalau bisnis sama pasangan tuh gimana sih Mbak? Pasti kan banyak suka dukanya tentunya. Sukanya karena kita kayak Romeo and Juliet ya, tiap hari, tiap jam barengan. Terus mungkin kalau orang lihat, bosan gitu kan. Kalau dukanya, karena sering berantem Mbak, pasti banyak hal-hal yang diargumentasikan, bahasa halusnya. Nah, itu pembagian semakin intens ketemu, semakin banyak yang dibicarakan. Pasti kan. Nah, itu pembagiannya gimana Mbak? Berdua bisa ngurusin apa aja, kecuali desain. Suamiku kalau urusan model, itu menyerahkan 100% ke saya. Tapi di luar dari itu, secara teknis, dihandle sama berdua gitu. Mulai dari sumber daya manusia, mulai dari keuangan, mulai dari masalah tetek bengek sewa menyewa, legalitas dan segala macam, itu kita berdua. Mbak jadi belajar bisnis ini apakah berjalan sambil jalan atau memang dari dulu sudah bisnis kecil-kecilan atau memang ada latar belakang bisnis dari keluarga? Keluarga itu, di keluarga Ane yang kerja itu hanya Ane aja Mbak. Jadi semuanya pedagang istilahnya. Jadi orang tua juga memang berdagang. Dari kecil Ane tuh ngelihat papa, mama gitu ya, memang berjualan gitu. Nah pada saat awal menikah pun kita udah kayak dikasih nih jualan ya gitu, udah ada modal begitu. Cuman waktu itu karena passionnya Anu untuk berkarir gitu ya, ngejar gitu sampai ke Jakarta, akhirnya dijalanin dua-duanya. Jadi kalau awal mula usaha bisnis ini ya memang sudah dikondisikan dari latar belakang keluarga Anu memang pedagang gitu Mbak. Cuman ya memang waktu itu tuh awal mula jualannya kayak di bidang kosmetik dan farmasi Mbak, obat-obatan gitu. Jadi mulai kita bisnis fashion setelah kita menikah.
Ketika kamu waktu itu memulai bisnis fashion ini ya Mbak, kamu udah punya bayangan belum sih kalau misalnya oke, bisnis yang aku punya ini harus punya sister line-nya sekian 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 dalam waktu berapa tahun, atau biarkan itu mengalir aja. Kamu gimana Mbak? Idealnya harus punya Mbak. Idealnya harus punya timeline ya, bisnis plan-nya. Cuman aku sama suami itu karakteristik orangnya itu let it flow aja. Melakukan yang terbaik apa yang bisa kita lakukan, karena aku sama suami itu termasuk orang yang santai Mbak, tapi balik lagi kadang strategi bisnis tiap orang itu beda-beda gitu. Tapi idealnya yang memang harus punya kayak bisnis plan lah Mbak. Jadi kita mencoba menjalani se-enjoy mungkin dan senyaman mungkin, tapi tetap on the track gitu loh Mbak. Keren. Nah, Mbak, jadi sorry aku mundur sedikit. Jadi produk pertamanya si Aneku Gallery ini sebenarnya baju apa sih, mini himar itu? Dua-duanya, baju dan mini himar, tapi yang paling booming itu adalah mini himar. Pada yang memboomingkan Aneku Gallery itu adalah mini himar. Kamu gimana tuh Mbak menyikapi ya produk itu boleh dibilang kamu yang bikin lah ya gitu. Terus orang akhirnya banyak ikutin bikin. Kamu sebagai orang yang membuat produk itu gimana Mbak? Kalau bagi aku sih selama tidak mematikan, misalkan kayak gini, ini produknya Aneku, padahal bukan, gitu. Nah selama itu tidak dilakukan, karena belum ada aturan yang jelas gitu Mbak, ya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya happy-happy kalau semuanya tumbuh dan berkembang gitulah. Kitanya juga berkembang, nggak kita mati karena mereka yang meniru atau menyerupai akhirnya jadi mematikan kita. Tapi Ana mah yakin Allah itu kan sudah ngasih rezeki sesuai porsinya masing-masing. As long as tidak memakai atau mematikan kita dalam artian memalsukan ini anakku padahal bukan, itu kita tidak apa-apa. Karena pernah Mbak ada yang begitu dan akhirnya kita tindak gitu. Tindak tuh dalam artian kita ajak ngobrol gitu, kita kontak, kita hubungin, nggak apa-apa model mau sama tapi tolong jangan memakai atas nama Aneku, karena memang itu bukan produknya Aneku gitu. Sempat Mbak pernah, posisinya sama-sama usaha sih Mbak, jadi tahu banget lah perjuangan di dunia usaha itu tidak mudah gitu. Mbak, boleh disebutin nggak angkanya dulu? Jadi modal awal bikin Aneku berapa Mbak? Dulu itu berapa ya? Yang mahal itu dulu sewa sih Mbak, sewa di Tamrin City. Yang mahal itu. Kalau komponen barangnya nggak terlalu. Dulu tuh sewa sekitar di Tamrin City kan mehong ya, dengan suprit gitu, 1 tahun itu sekitar 125 juta. Nah, waktu itu tuh Anu modal bahan, modal ke penjahit gitu ya, bikin. Karena waktu itu tuh Anu belum punya penjahit sendiri. Ya kurang lebih 200 jutaan lah. 200 jutaan. Tapi porsi terbesar adalah di sewa. Ini lagi masa pandemi di mana semua sulit ya. Gimana Mbak menjalankan bisnis ini Mbak? Alhamdulillahnya sebenarnya ada 2 sisi sebenarnya sih Mbak. Pertama, dengan masa pandemi gini offline store terutama itu kan jadi terbatas ya. Terbatas, bahkan mungkin karena saya pun punya offline store, itu 180 derajat turun Mbak omsetnya. Tapi buat bisnis dari Aneku sendiri ini pengaruhnya terasa banget nggak Mbak kalau dari bisnis keseluruhan? Keseluruhan ada Mbak, cuman dibandingkan dengan bisnis yang offline, yang online ini relatif masih lebih tertangani, penurunannya tidak terlalu signifikan gitu. Sampai ada pemangkasan karyawan, pemotongan gaji dan segala macam, ya itu memang tidak dapat dipungkiri. Di satu sisi kita kasihan gitu terhadap para pegawai atau karyawan, tapi di sisi lain karena kita pun pelaku di sini memposisikan kita sebagai owner, di mana biaya OPEX itu akan bisa kita tutupi ya dari omset. Nah kalau omsetnya nggak ada ya tabungan sebesar apapun gitu di belakang kan tetap ada hitung-hitungannya. Sekarang total karyawan ada berapa Mbak? Penjahit dan akan di konveksi itu kan banyak ya, banyak orang. Mungkin kurang lebih 40, kayak admin, tim konten, kreator, segala macam mungkin 10 ya, kurang lebih 50 lah, Mbak. Peranan sosial media buat perkembangan bisnis Aneku menurut Mbak sebesar apa sih Mbak? Saat ini 95%.
mendukung banget. Platform kita jualan adalah di media sosial, Mbak. Jadi untuk sebagian orang, khususnya ibu-ibu gitu ya Mbak, untuk mereka belanja di aplikasi itu agak sedikit kayak gaptek gitu. Terus ada kekhawatiran Mbak. Jadi so far sampai saat ini, meskipun kita sudah punya website, yang orang itu websitenya udah enak banget, user friendly, ibu-ibu friendly malah gitu kan, yang nggak banyak harus ngisi dulu registrasi apa-apa, memang kita buat seperti itu gitu. Itu tetap orang itu masih nyaman belanja order lewat WhatsApp Mbak. Karena katanya kalau di WhatsApp itu masih bisa kita nanya-nanya, terus size-nya atau apa yang kalau di website kan nggak bisa tuh, jadi kayak berhubungan dengan mesin katanya gitu. Jadi meskipun kita sudah menyediakan website, itu hampir masih 90% pembelanjaan itu masih tetap lewat WhatsApp. Tapi mungkin memang budayanya juga ya Mbak. Kalau di sini tuh rasanya kayaknya udah hampir nggak ada ya, kalau kita beli ngubungin lewat WhatsApp nanya-nanya tuh kayaknya udah nggak ada. Oh nggak ada ya kalau di sana ya Mbak? Ya udah nggak ada ya, labor kan mahal ya. Jadinya orang balas-balas WhatsApp, ini udah warna apa available, padahal iya benar, rempong sih sebenarnya. Itulah keunggulan orang Indonesia Mbak, kita tuh sabar. Jadi skill apa nih yang harus dipunya sama anak-anak muda yang lagi merintis bisnis? Kalau menurut aku mah ada passion ya, ada passion pada saat ketika kita ada kemauan, terus kita berani mencoba, dijalanin, ya udah jalanin. Biasanya seberat apapun tantangan itu, kita akan bisa melewati itu semua gitu loh Mbak. Itu kerasa banget sama aku dulu, aku kerja. Di tempat kerja pun itu tantangannya luar biasa dengan target-target kan, karena aku dulu di marketing kan. Tapi karena waktu itu berkarir aku suka gitu, kerjaan aku suka, usaha yang aku bangun pun aku suka, akhirnya tuh bisa jalan dua-duanya gitu loh Mbak. Karena akunya enjoy gitu ngejalaninnya. Mbak, tapi modal itu masih jadi faktor penting nggak untuk memulai bisnis? Ketika kita tidak bermodal, kita bisa masih tetap jualan. Contohnya adalah yang sekarang ini tuh Just Tip, Mbak. Ya, aku paham maksudnya. Tapi dia dapat keuntungan tanpa dia bermodal gitu loh, Mbak. Komisi gitu ya, atau mungkin dia up harganya gitu. Mbak, terakhir dong, aku mau minta tips buat teman-teman yang masih jadi karyawan tapi takut memulai usaha. Tetap jadi karyawan. Oh gitu ya. Tapi coba memulai usaha. Jangan keluar dulu. Oh, no. Jangan keluar dulu. Kalau masih bisa, aku tuh menjalani dua-dua selama 12 tahun loh, Mbak. Wow. Dan aku bisa gitu. Nah, sampai saat ini aku selalu ngomong ke teman-teman atau ke orang-orang yang selalu, gimana nih usaha? Gini-gini, aku pengen berhenti kerja. Jangan berhenti kerja tetap, usaha iya. Nanti akan ketemu satu titik, berpikir, oke deh, aku pengen ngebesarin, karena beberapa teman yang udah sekarang punya brand-brand besar juga, awalnya begitu Mbak, dari kerja, akhirnya dia ketemu di satu titik, oke, aku memutuskan, aku resign, setelah resign dia fokus dan usahanya juga besar, ada gitu. Kan karena banyak sekarang kita dengar Mbak, ayo harus berani tinggalin zona nyaman kamu dan mulai usaha gitu kan. Karena kalau Mbak justru malah jalanin aja dua-duanya dulu. Zona nyaman itu Mbak, zona nyaman itu adalah ketika kita hanya bekerja, pulang, pergi dari jam 8, pulang jam 5, Sabtu Minggu kumpul sama keluarga, itu adalah zona nyaman. Ini persepsi saya ya. Meninggalkan zona nyaman itu adalah menambah beban pekerjaan dan pikiran kita dengan aktivitas yang baru. Dengan apa? Pekerjaan tetap. Ngerjain ini Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 5. Ditambah lagi nih ada usaha baru. Itu kan zona nyaman kita terganggu karena adanya beban baru atau tugas baru. Berarti kita tetap bekerja, tapi kita menambah pekerjaan. Pekerjaan jadi berat? Iya. Masalah yang datang jadi bertambah? Iya. Justru itu. Kita meninggalkan zona nyaman dengan kita menerima masalah-masalah baru dan beban baru. Tinggalkan zona nyaman. Oke, kita tinggalkan zona nyaman. Dengan apa? Dengan menambah aktivitas baru. Kita coba nih, usaha pekerjaan tetap. Kita mencoba challenge baru, di mana ketika usaha, yang namanya usaha kan, untung alhamdulillah, rugi pun harus kita hadapin. Di situ kita menghadapi zona baru dengan meninggalkan zona nyaman kita yang tadinya kita nggak usah mikirin hal-hal yang beresiko itu. Menurut aku, ya membuka pikiran aku pribadi deh, Mbak. Oke, kalau gitu Mbak Ana, ini menarik banget. Ini ilmunya banyak banget, terima kasih.
Alhamdulillah. Wawasan sekali soal bisnis. Terima kasih banyak waktunya. Terima kasih banyak ilmu. Sama-sama. Aku jadi tercerahkan dan pasti teman-teman di sini juga jadi banyak ilmu baru yang bisa kita ambil. Pokoknya makin banyak lagi, makin banyak produk yang bisa kita nikmatin. Dan amin, sukses juga buat Mbak Nelma. Amin, amin. Terima kasih banyak. Sekarang tiap episode dari Nelma Daan bisa kamu dengerin juga lewat Spotify. Jadi kamu melakukan aktivitas bisa sambil mendengarkan episode ini. Gitu. Mudah-mudahan banyak yang tercerahkan, Mbak, dan banyak pengusaha-pengusaha yang sukses kayak Mbak Ana. Amin, amin, amin. Oke, kalau gitu. Semuanya terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa klik like, share, komen. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum.